Jakarta yang terkontaminasi merkuri tentunya akan mempengaruhi kondisi hewan laut dan salah satunya akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kali ini, kami akan membahas pencemaran air yang terjadi disebabkan oleh merkuri di Indonesia. Apa itu merkuri? Merkuri atau dikenal dengan nama raksa atau Hydrangum Hg adalah unsur kimia dengan nomor atom 80 dan nomor massa 200,59. Warna dari unsur logam golongan transisi ini adalah perak-perak dengan sifat yang tidak berbau dan berbentuk cair pada sudut apat. Bila dipanaskan, merkuri akan mengalami perubahan fase menjadi gas. Berikut sifat fisik dan kimia dari logam merkuri. Kita beralih ke struktur merkuri. Merkuri merupakan pusat dari struktur molekul. Gugus sulfur dan karbon berperan sebagai penghubung antara merkuri dan sisa molekul lainnya. Gugus sulfur dikenal memiliki kecenderungan tinggi terhadap merkuri, yang membuat senyawa merkuri organik, misalnya metilmerkuri, sangat stabil. Gugus CH3 terikat pada karbon yang terhubung langsung dengan merkuri. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa ini adalah senyawa organomerkuri, seperti metilmerkuri yang bersifat toksik. Senyawa ini adalah senyawa organomerkuri, seperti metilmerkuri yang bersifat toksik dan mudah terakumulasi dalam makhluk hidup. Gugus karboksil pada cincin aromatik menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki sifat polar tertentu yang mempengaruhi cara senyawa ini berinteraksi dengan lingkungan, seperti dalam air. Toksisitas merkuri MSDS. Yang pertama, beracun. Dan yang kedua, toksik. Yang ketiga, korosif. Dan yang terakhir, industrial. Namun, kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai toksisitas merkuri berbahaya bagi lingkungan pada perairan, yaitu dangerous environment. Merkuri merupakan logam berat yang beracun bagi lingkungan. Pencemaran merkuri di lingkungan, terutama di perairan, memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem perairan. Sistem perairan sangat sensitif terhadap kontaminasi merkuri. Hal ini disebabkan karena laju bioakumulasi merkuri di perairan lebih tinggi dibandingkan kontaminasi logam berat jenis lainnya. Perairan pesisir merupakan salah satu jenis badan air yang berisiko mengalami pencemaran, karena perairan tersebut merupakan tempat pasang sungai dan merupakan tempat bertemunya bahan pencemaran yang diangkut oleh sungai. Masuknya logam berat ke dalam air laut dan kegiatan yang dapat memicu pencemaran di pesisir dan laut, antara lain pelayaran, pembangunan di laut, pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi minyak, budidaya laut, dan perikanan. Adapun dampaknya, yang pertama, dapat merusak ekosistem, yang kedua, keracunan, yang ketiga, dapat menyebabkan kematian hewan, dan yang keempat, berbahaya bagi kesehatan. Terdapat dua teori mengenai merkuri. Yang pertama, merkuri memiliki sifat bioakumulasi. Artinya, senyawa ini dapat menumpuk di jaringan makhluk hidup. Dalam ekosistem perairan, merkuri terakumulasi dalam organ simpetik. Teori ini menunjukkan bahwa dampak merkuri tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia. Bagaimana merkuri, terutama dalam bentuk metilmerkuri (MEHG), terakumulasi di jaringan organisme air melalui makanan dan lingkungan. Dalam rantai makanan, MEHG terdistribusi melalui biomagnifikasi, di mana konsentrasi merkuri meningkat pada setiap tropik. Teori ini relevan karena merkuri yang terkandung dalam sedimen air kemudian berpindah ke biota perairan.
Teori kedua yaitu ketika merkuri dilepaskan ke lingkungan, dia dapat mempengaruhi siklus hidrologi melalui air limbah. Merkuri yang menguap ke udara juga dapat kembali ke permukaan tanah melalui hujan asam, memperluas kontaminasi lingkungan. Geoinformasi merupakan suatu konsep yang dirancang untuk memperbarui setiap kegiatan informasi, mulai dari bahan-bahan dalam formulasi, kegiatan formulasi, distribusi, hingga pengolahan limbah sedia informasi, sehingga lebih mempertimbangkan dan memperhatikan keberlangsungan ekosistem. Geoinformasi adalah alternatif yang sangat baik untuk sebuah negara, karena geoinformasi berasal dari bumi. Kita harus kembali ke bumi, tidak hanya meningkatkan kesehatan dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan keramahan lingkungan. Yang pertama, pencegahan pencemaran lingkungan. Merkuri adalah logam berat beracun yang sering mencemari air, tanah, dan udara akibat dari perbuatan manusia seperti penambangan emas, pembakaran bahan bakar fosil, dan penggunaan dalam produk farmasi atau obat. Geoinformasi berfokus pada pengembangan metode pengobatan yang menghindari penggunaan bahan berbahaya, misalnya merkuri. Yang kedua, menggantikan bahan berbahaya menggunakan bahan yang alami. Pada konsep geoinformasi, mendorong menggunakan bahan alami, termasuk tanaman obat, yang tidak hanya aman bagi kesehatan, tetapi juga tidak dapat meninggalkan residu bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu mitigasi dampak pencemaran merkuri. Pada kasus ini, geoinformasi juga mencakup upaya menggunakan bahan alami untuk membantu detoksifikasi tubuh dari logam berat, misalnya merkuri. Beberapa tumbuhan obat diketahui dapat menjadi toksitas bagi tubuh secara alami. Adapun 3 cara pengolahan zat berbahaya. Yang pertama, stabilisasi dan solidifikasi, yaitu merkuri diubah menjadi bentuk yang lebih stabil sehingga tidak dapat larut ke dalam air. Prosesnya dengan mengikat merkuri dengan zat lain. Yang kedua, yaitu destilasi atau reklamasi, yaitu merkuri dari limbah didaur ulang dan dibersihkan sehingga dapat digunakan kembali. Namun, proses ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, yaitu inertisasi, yaitu merkuri dicampur dengan semen sehingga tidak dapat larut ke dalam air. Cara ini sering dipakai untuk limbah padat yang dapat mengandung merkuri. Terima kasih telah menyaksikan video kelompok 3.